cita, rasa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Halo Bataviers, dimanapun berada, kembali lagi di Batavia Smart Channel BK3S Provinsi DKI Jakarta. Dari Graha BK3S, Jalan Salemba Tengah nomor 51, kami hadir menjadi bagian untuk negeri. Tiada hari tanpa pengabdian. Saya Dr. Kenansa atau Dr. Sasa. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang suatu penyakit yang lagi ramai dibicarakan, suatu kejadian luar biasa yang telah diumumkan oleh WHO, yaitu monkeypox atau cacar monyet. Di Indonesia, sekitar 1 minggu yang lalu terdapat 1 pasien suspek di Semarang. Namun setelah diisolasi di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pasien tersebut menyatakan negatif. Dan alhamdulillah hingga saat ini di Indonesia tidak ada penyakit cacar monyet atau monkeypox ini. Namun Bataviers dimanapun berada, kita harus tetap waspada nih tentang kehadiran dari adanya penyakit yang dinyatakan oleh WHO ini termasuk kejadian luar biasa dan emergency disease. Nah, kita bahas yuk, apa sih itu penyakit cacar monyet atau monkeypox? Yang pertama, kenapa sih namanya itu monkeypox atau cacar monyet? Karena pada tahun 1958 di Denmark ditemukan 2 kasus yang gejalanya itu seperti cacar, namun ditemukan pada koloni kera. Setelah itu di Afrika, koloni kera yang terinfeksi oleh cacar itu menularkan ke manusia. Lalu pada tahun ini, cacar tersebut kembali lagi menginfeksi para kera dan yang lebih mengagetkannya lagi, kera tersebut menginfeksi ke manusia. Monkeypox termasuk penyakit langka yang ditularkan dari hewan ke manusia. Monkeypox atau cacar monyet ini termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan melalui binatang. Dan penyebabnya adalah virus monkeypox yang termasuk dalam anggota genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae, satu famili dengan virus penyebab cacar atau smallpox. Jadi gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Nah, selain dari ditularkan oleh monkey atau monyet, di Afrika, infeksi monkeypox juga ditemukan pada berbagai jenis spesies hewan, diantaranya tikus Gambia dan tupai juga. Dan inang utama dari virus ini malah yaitu tikusnya atau rodent. Lalu gimana sih penyakit monkeypox itu ditularkan dari hewan ke manusia? Virus monkeypox dapat ditularkan ke manusia ketika ada kontak langsung nih dengan hewan yang terinfeksi melalui gigitannya atau melalui cakarannya. Juga selain itu kita bisa tertular dengan kita bersentuhan langsung dengan pasien yang memiliki penyakit monkeypox itu, memiliki gejala penyakit monkeypox itu. Ataupun bahkan bahan-bahan yang terkontaminasi virus seperti baju atau spray kayak gitu. Jadi memang kalau ada pasien yang positif terinfeksi monkeypox itu harus diisolasi. Karena masuknya virus itu bisa melalui kulit yang rusak atau luka, lalu saluran pernafasan dan selaput lendir, baik dari mata, hidung, mulut, ataupun lendir lainnya. Sekarang kita kenal yuk bagaimana tanda dan gejala dari penyakit monkeypox ini. Seperti penyakit infeksi lainnya, penyakit monkeypox ini memiliki fase inkubasi. Ada 2 fase inkubasi. Yang pertama, fase prodromal atau fase invasi, dan yang terakhir itu fase erupsi. Sedangkan masa inkubasi ini totalnya itu 6-21 hari. Lama dari masa inkubasinya itu ditentukan dari pertama kali suatu pasien atau orang terinfeksi atau tertular dari virus tersebut. Fase yang pertama, yang prodromal tadi, itu bisa berlangsung hingga 5 hari. Tanda-tandanya, tanda-tanda utamanya yaitu badannya lemas dan bisa disertai dengan sakit kepala hebat, demam,
pembesaran kelenjar getah bening yang ada di ketiak, leher, ataupun selangkangan, nyeri punggung, dan nyeri otot. Lalu biasanya di kulitnya itu tampaknya itu kayak merah tapi belum ada jendolan. Tapi ada ruam-ruam merah di seluruh bagian tubuh. Enggak hanya di satu khusus di tangan atau di sisi kanan atau di sisi kiri, namun bisa di semua bagian tubuh. Dan fase yang kedua yaitu fase erupsi, bisa muncul 1-3 hari setelah demam. Ruam kulitnya awalnya itu berupa bercak kemerahan pada area wajah, lalu menyebar ke bagian tubuh lain secara bertahap. Telapak tangan atau telapak kaki, selaput mulut, di genitalia, dan selaput mata atau kornea. Bentuk awal lesi atau ruamnya itu bisa berupa bercak kemerahan doang, dan setelah lebih dari 24 jam itu muncul lenting-lenting kayak khasnya cacar ya, ada kayak isinya gitu, lenting-lenting. Isinya itu bisa berupa cairan ataupun nanah, dan setelah 9 hari nanti nanahnya itu lenting-lentingnya bisa berubah jadi keropeng atau yang kehitaman. Dari ruam pertama timbul hingga menghilang itu bisa lama banget, sampai 3 mingguan. Nah, di fase itu sangat menular, makanya itu dibutuhkan isolasi yang khusus, sama kayak cacar, jadi bisa menular dari lenting-lentingnya itu, sehingga kalau misalkan ada gejala-gejala tersebut segera dibawa ke rumah sakit atau tempat pemeriksaan yang tepat. Nah, apa bedanya sih monkeypox, smallpox, atau variola, dan chickenpox atau varicella, atau yang kita biasa sebut cacar air? Nah, dari cara penularannya, kalau monkeypox itu zoonosis, jadi ditularkan oleh hewan. Bisa juga ditularkan dari manusia ke manusia, seperti yang tadi telah disebutkan, melalui cairan, melalui luka, ataupun baju, spray, kayak gitu, namun jarang. Tapi alangkah baiknya pasien tersebut emang harus segera diisolasi biar tidak makin menular lagi ke banyak orang. Nah, kalau variola atau smallpox dan varicella atau cacar air itu sudah jelas penularannya bisa dari human to human atau dari orang ke orang. Dan kalau yang monkeypox ini gejala khasnya itu tadi lemes banget dan pembesaran kelenjar getah bening seperti di ketiak, di selangkangan, ataupun di leher. Sedangkan kalau variola dan varicella itu jarang, bahkan nggak ada pembesaran kelenjar getah beningnya. Sedangkan cacar air atau yang varicella kita ketahuin itu khasnya ruam dan lenting-lentingnya gatel. Sedangkan kalau ini jarang ada yang gatel. Jadi cuma merah ataupun lenting-lenting aja. Nah, untuk hingga saat ini cara pencegahannya kalau monkeypox itu belum ada vaksinnya. Sedangkan kalau varicella atau cacar air itu bisa dicegah dengan vaksin varicella yang efektivitasnya itu sudah 98%. Sedangkan kalau untuk yang smallpox, vaksinnya itu sudah tidak diproduksi lagi karena sudah dinyatakan eradikasi. Dan bagaimana sih cara mendiagnosis monkeypox ini? Selain dari gejala-gejala yang timbul tadi, para pasien itu diharapkan untuk langsung ke dokter atau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan dokter yang akan menilai nih apakah ini terinfeksi monkeypox atau enggak. Selain dari dokter, juga kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan. Nah, cairan dari lenting-lentingnya itu diambil dari lesi cairannya itu atau enggak dari keropengnya. Lalu disimpan dalam tabung kering dan steril dan dijaga dalam suhu dingin. Lalu
selanjutnya bahan pemeriksaan tersebut dikirim ke laboratorium untuk menentukan apakah ini jenis virusnya termasuk virus monkeypox atau enggak. Nah, selama proses itu, orang yang bergejala seperti itu masih dinyatakan dengan pasien suspek. Jadi harus diisolasi dulu, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa dulu dan di ruangan tertentu. Nah, kalau misalkan nih pada pasien-pasien monkeypox, gimana sih cara sembuhnya? Monkeypox itu sama seperti virus lainnya, merupakan self-limiting disease kalau tidak ada penyakit penyerta ataupun kondisi komorbid dari pasien. Dan pengobatan yang diberikan oleh dokter itu biasanya bersifat simptomatis. Misalkan ini ada kemerahan, berarti kita cegah dari anti radangnya, anti merahnya. Atau misalkan ada pembesaran kelenjar getah bening, nah itu kita juga menggunakan obat-obat yang sesuai dengan indikasi dari keluhan pasiennya itu. Ataupun misalkan demam tinggi, nah kita kasih obat anti demam. Jadi belum ada obat khusus buat si virus monkeypox ini, dan vaksinnya juga belum ada. Jadi hati-hati banget terhadap penyakit ini gitu. Jangan sampai kita habis berpergian ke luar negeri yang banyak lagi terinfeksi penyakit ini, lalu setelah kembali kita terkena gejala-gejala tersebut dan kita tidak mengisolasikan diri. Nah, itu bisa menyebar ke banyak orang juga. Oke, jadi gimana sih cara tepat untuk mencegah tertularnya penyakit monkeypox ini? Yang pertama, kita tetap harus melakukan PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dari rajin cuci tangan, karena di tangan-tangan kita ini banyak virus ataupun bakteri yang tidak terlihat. Jadi sebelum makan ataupun berkontak fisik dengan orang lain, itu usahakan untuk selalu cuci tangan. Ataupun sebelum kita megang mata kita sendiri, megang hidung, megang mulut, itu usahakan untuk cuci tangan. Cuci tangannya juga harus sesuai dengan langkah WHO dan menggunakan sabun. Yang kedua, pastinya karena ini merupakan virus zoonosis atau virus yang ditularkan dari hewan ke manusia, kita hindari tuh kontak-kontak langsung dengan tikus, dengan primata, dengan darah atau daging yang nggak dimasak dengan matang. Dan usahakan kalau makan daging itu yang matang. Dan yang paling penting, menghindari kontak langsung dengan pasien yang sudah positif monkeypox. Oleh karena itu, pasiennya akan segera diisolasi kalau ditemukannya itu di rumah sakit, didiagnosisnya di rumah sakit. Namun kalau misalkan di rumah, itu segeralah kontrol ke dokter untuk memastikan itu bukan monkeypox. Dan kalau misalkan di rumah, segera memisahkan diri di kamar khusus. Dan jika kembali dari wilayah yang banyak terjangkit monkeypox, waspadai selama 3 minggu apakah terjadi gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Lalu yang terakhir, menghindari kontak langsung dengan hewan liar. Oke, Bataviers dimanapun Anda berada, tadi kita udah membahas beberapa penjelasan tentang monkeypox atau cacar monyet. Saya ingatkan lagi, walaupun monkeypox ini kita harapkan kan tidak masuk ya ke Indonesia, tidak ada yang terjangkit penyakit cacar monyet ini, namun kita tetap harus waspada karena penyakit ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, dari 1958 di Denmark, dan masih ada ternyata sampai sekarang. Dan yang paling penting, ini belum ada vaksinnya, belum ada obat pastinya. Jadi kita harus waspada nih kalau misalkan kita ada gejala seperti yang tadi, seperti ruam, kemerahan, terus pembesaran kelenjar getah bening, yaitu di leher, di ketiak, ataupun di selangkangan, dan demam tinggi.
selama beberapa hari itu kita harus segera periksakan ke dokter. Nah, untuk mencegahnya, karena virus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, namun tidak menutup kemungkinan juga ditularkan dari manusia ke manusia, seperti yang telah terjadi di negara-negara di Eropa maupun di Amerika, maka kita harus melakukan beberapa pencegahan nih. Dan henti-hentinya Sasa ingetin, yuk kita sama-sama melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, terutama cuci tangan, memakai sabun. Dan jika kita sedang bepergian ke luar negeri yang merupakan negaranya tersebut sudah banyak pasien-pasien monkeypox, kita harus waspada selama 3 minggu itu apakah ada gejala atau tidak. Dan Sasa mau ajak nih teman-teman Bataviers semua, yuk kita sama-sama tingkatkan imunitas tubuh kita dengan makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, terus selalu update tentang perkembangan penyakit maupun kesehatan di Indonesia, di seluruh dunia, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu mengutamakan kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Jadi, stay happy and stay healthy. Oke Bataviers, dimanapun Anda berada, sekian penjelasan tentang monkeypox atau cacar monyet. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Batavia Smart Channel BK3S Provinsi DKI Jakarta. Turn in notification-nya, like, dan komen. Nantikan konten-konten yang informatif, komunikatif, dan edukatif kami selanjutnya di Batavia Smart Channel BK3S Provinsi DKI Jakarta. Dari Geraha BK3S, Jalan Salemba Tengah nomor 51, kami mengucapkan sampai jumpa, tiada hari tanpa pengabdian.